Oke. Selamat pagi kepada pemirsa Gores Sahadan TV di seluruh Indonesia. Gores Sahadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gores Sahadan TV di seluruh Indonesia, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa di studio, yaitu Bapak Ben Senanggalus. Nah, Bapak Ben Senanggalus ini seorang kolumnus ya, penulis yang andal di berbagai media ya, di Kompas, kemudian di media Indonesia, juga di beberapa koran di daerah ya. Beliau juga menerbitkan beberapa buku ya, banyak sekali buku yang sudah diterbitkan oleh beliau. Dan Pak Ben ini juga terlibat di dalam berbagai macam gerakan-gerakan sosial, terutama misalnya untuk mendorong dan memperkuat kapasitas masyarakat ya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Om Ben ya. Kami memberikan apresiasi dari studio, mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Om Ben untuk hadir di studio Gores Sahadan TV ya. Nah, tahapannya kita memberi kesempatan kepada Om Ben ya, memperkenalkan diri dulu, bisa cerita ya bagaimana sampai Om Ben itu terdampar di Jogja. Pengalaman kampungnya dari mana, kemudian sampai tinggal di Jogja itu seperti apa, dan nanti baru kita bicara tentang politik identitas ya. Nah, pemirsa sekalian, selama ini banyak sekali permintaan terkait dengan politik identitas ini ya. Mungkin karena menjelang pemilu 2024, banyak orang yang mengharapkan bagaimana caranya mengantisipasi menguatnya politik identitas di Indonesia ya. Dan melalui media Gores Sahadan TV kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga tentu saja nanti mengkawal ya supaya pemilu 2024 itu berjalan dengan baik ya. Kita kawal mulai dari sekarang. Silakan Pak Ben, kita berikan waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Gores Sahadan TV. Ini saya senang sekali ya, senang sekali melihat TV-nya itu. Lama-lama nanti mainstream baru ini, media baru. Kita senang sekali karena dunia-dunia sekarang kan membutuhkan hal-hal seperti ini, semacam ya bentuk perlawanan terhadap media mainstream yang sudah bosan kepada orang-orang, misalnya televisi atau apa. Jadi suguhan-suguhan ini kan mendatangkan hal-hal yang baru lah. Oke. Nama saya Ben Senanggalus, saya berasal dari Desa Lante, Kecamatan Riau Barat. Dulu Kecamatan Riau, tapi sekarang sudah mekar menjadi Riau Barat. Saya sebelah utaranya, baratnya Om Gores, Pak Gores Sahadan, berbatasan dengan sungai besar, kayak Sungai Kulon Progo, sungai besar lah, Sungai Bencuring namanya. Nah, tidak ada perbedaan jauh saya dengan Mas Gores, Pak Gores itu karena alamnya begitu subur. Lalu kemudian dinamika juga di desa-desa juga hampir-hampir sama, tidak ada perbedaan. Lalu kemudian mengapa saya terdampar di Yogyakarta? Saya masuk Yogyakarta itu pada tahun 81 ya. 81 setamat SMA Swadaya Ruteng, lalu kemudian tahun 81 hijrah ke Yogyakarta, lalu kemudian studi di sana. Nah, pada waktu studi di Yogyakarta, saya mencoba keluar dari dunia kampus, bergelut dengan teman-teman yang aktivis-aktivis di. Saya memang tidak masuk di GMNI atau organisasi-organisasi PNKRI, tidak. Tapi saya cenderung ke kelompok studi. Misalnya kelompok studi HMI, kelompok studi GMNI. Lalu kemudian kita pernah terlibat di
tembok Malioboro, ya Malioboro. Presiden Malioboro itu orang NTT. Presiden Malioboro itu orang NTT. Itu Landu Paringgi, ya Landu Paringgi orang Sumba, itu Presiden Malioboro, dan semua aktivis-aktivis tahun 80-an itu kenal dengan Landu Paringgi. Dari tembok Malioboro itu memang tempat ekspresi. Sebelah selatan Gedung Negara itu tembok Malioboro. Sampai hari ini masih ada bekasnya. Kalau sempat kita lewat di sana ada tembok itu kan biasanya lurus ya, terus masuk ke dalam begini segi empat. Nah itu kita pakai dulu untuk ekspresi. Ada yang dalam bidang kesenian, puisi, sastra, lalu dunia tulis menulis. Lalu kemudian sejak mahasiswa semester 1 saya sudah mencoba bergelut dalam dunia tulis menulis, misalnya menulis. Saya masih ingat kuliah awal kita itu kan bulan Juli Agustus lah. Lalu kemudian bulan Oktober tahun 82 ya saya sempat istirahat 1 tahun di Yogyakarta, tidak kuliah karena berhubungan dengan masalah ini ya, kanjang rupiah. Akhirnya saya istirahat. Lalu kemudian tahun 82 saya masuk kuliah di Fakultas Hukum Atmajaya, lalu kemudian bertemu dengan teman-teman di luar kampus di UGM dari aktivis-aktivis itu. Maka terbentuklah ideologi itu, ya, pemikiran itu sudah terbentuk di sana. Lalu kemudian bulan Oktober tahun 82 saya semester 1 sudah mulai menulis di KR, di Bernas dulu namanya Berita Nasional. Honornya tidak banyak sih, ya 2.500 di Bernas, 15.000 di KR. Nah, banyak orang bertanya berapa honor kalau menulis. Saya bilang begini, kalau Anda memulai dengan tanya honor, Anda bukan teman saya, ya, karena saya membutuhkan ide gagasan Anda. Dari kalau misalnya Anda meletakkan itu di depan, maka itu awal dari kebangkrutan kecendekiawan Anda ke depannya. Banyak hal seperti itu sekarang ya. Runtuh semua orang-orang yang orientasinya uang itu. Jadi uang itu belakangan. Kita belajar dengan bangsa-bangsa maju, Amerika, Jepang, Cina, itu Eropa ya. Mereka meletakkan keilmuan itu di depan, baru produk ikutannya kan uang. Uang itu adalah produk ikutan. Oke. Hari ini saya diminta oleh Goris TV, ya, media apalah, untuk kita saling berbagi, saling berdiskusi. Saya memang berusaha untuk dalam diskusi-diskusi informal seperti ini, berusaha untuk menghindari teori-teori, karena teori itu sudah penuh di belakang sini di buku-buku. Mari kita melihat yang kontekstual saja, yang realitas saja ya dalam kehidupan. Maka saya diajak oleh Pak Goris untuk membincangkan, membahas tentang masalah politik identitas. Di mana-mana saya sering berdiskusi dengan teman-teman. Oke lah, kita mungkin kita refleksi ke belakang ya. Politik identitas itu jauh sebelum Masehi. Ya, istilahnya ada evolusi masyarakat itu kan ada 3 ya. Evolusi masyarakat ada 3. Natural society, maka di sana juga ada terbentuk politik identitas, masyarakat alami. Mereka memproduksi kehidupan, memproduksi ideologi mereka dari nature itu, natural society, masyarakat alami. Ya, muncul barbarisme, politik barbarisme dari jauh-jauh sebelum zaman-zaman Sokrates, saksofon juga seperti itu. Lalu kemudian masuk babak berikut karena perubahan pemikiran, ideologi, masuk political society. Nah, jadi abad pertengahan itu, revolusi industri itu adalah zaman political society, masyarakat politik, kesadaran politiknya orang sudah mulai muncul. Maaf saya agak batuk. Lalu kemudian bergeser evolusi berikutnya, hari ini kita masuk kepada babak berikut,
babak yang paling diperjuangkan oleh banyak orang, para politisi, terutama ilmuwan, ya, ilmuwan seperti Pak Goris ini. Saya tahu persis Pak Goris ini adalah seorang ilmuwan muda dari NTT yang begitu produktif dan sering banyak melontarkan gagasan-gagasan yang membuat kuping orang menjadi merah, kan gitu. Ya, karena memang dia tidak mau dalam budaya-budaya yang stagnan. Dia mau kayak ikan kecil itu, dia putar-putar. Nah, saat ini kan kita masuk kepada apa yang disebut dengan masyarakat madani atau civil society. Ya. Civil society itu perjuangan civil society itu juga belum menemukan jalan dalam memperjuangkan politik identitas. Mereka terjebak dalam dua hal, terjebak dalam kekuasaan, ya, terjebak dalam uang, itu. Karena memang politik kita saat ini kan dua hal itu yang paling pokok. Ya, orientasi sebagian besar para pejuang civil society, masyarakat politik, masyarakat madani, sering orang mengatakan begitu. Ya, mereka terjebak dalam dikotomi keuangan dan kekuasaan. Maka kalau sampai mereka terjebak di situ, itu awal mulanya kebangkrutan dari civil society. Jadi perjuangan mereka terkontaminasi dalam dinamika dikotomi itu. Maka saat ini kan saya membaca politik Indonesia ini ada dikotomi atau tarik menarik atau binary opposition istilahnya Komika Baba itu tarik menarik, ya, antara orang-orang yang saat ini memperjuangkan kekuasaan itu murni, sementara kekuasaan menurut versi civil society itu kan bagaimana rakyat itu menjadi sejahtera, ya, politik perjuangan mereka kan bagaimana keadilan itu dinikmati oleh orang banyak, politik dinikmati oleh orang banyak, lalu kemudian kekuasaan itu ya, dinikmati oleh orang banyak. Nah, dari semua itu diskusi-diskusi itu, wacana diskursus itu, maka saya mencoba membagi itu kondisi masyarakat kita ini saat ini kepada tiga hal, ya. Dari dampak pembangunan itu, politik identitas itu tadi begitu kuat karena pergeseran dinamika masyarakat dari natural society, political society, lalu kemudian masyarakat madani atau civil society. Maka saat ini masyarakat kita itu terbelah dalam tiga kelompok, ya, tiga kasta. Saya mencoba mempelajari mengutak-atik. Yang pertama adalah kasta core society. Core society adalah masyarakat yang masyarakat inti. Masyarakat inti adalah masyarakat yang ada dalam lingkaran kekuasaan yang sisa-sisa zaman feodal. Sisa-sisa zaman feodal, entah itu natural society atau political society. Mereka saat ini merasa mapan, ya, kemapanan mereka itu terbentuk karena logik mereka itu bagaimana bermain di dalam kekuasaan itu, kekuasaan yang murni. Tapi sebenarnya kan kekuasaan itu kan representasi dari masyarakat itu sendiri, representasi dari masyarakat. Maka core society-nya di situ mereka adalah orang-orang yang menikmati uang banyak, ya, menikmati kekuasaan. Jadi kekuasaan mereka tujuannya adalah memproduksi ekonomi, ya, memproduksi ekonomi. Maka ketika kekuasaan memproduksi ekonomi, maka uang akan muncul di sana. Maka perputaran uang itu ada di sana, ada lingkaran core society, lingkaran kekuasaanmu dari istana negara, DPR, lalu sampai ke daerah ke daerah. Nah, mereka adalah masyarakat sisa feodal, masyarakat feodal dulu. Nah, sampai hari ini terpelihara terus. Lalu kemudian ada masyarakat natural society, masyarakat
core society. Lalu kemudian masyarakat inti tadi, lalu kemudian ada masyarakat middle society. Nah, middle society adalah kelompok cendekiawan. Kelompok cendekiawan, kelompok ilmuwan, kelompok demokrat, memperjuangkan demokrasi itu, civil society. Tetapi kondisi civil society hari ini, mereka bermain di dua kaki. Ya, kaki kanan yang mungkin lebih kuat itu ada di dalam lingkaran kekuasaan, sehingga mereka mendobrak pintu kekuasaan itu supaya mentransformasi politik civil society ke kekuasaan. Tetapi karena kekuasaan itu begitu kuat, sehingga sulit bagi cendekiawan yang mewakili kaum civil society tadi atau kelompok menengah tadi, middle society. Nah, kalau mengutip Rendra mengatakan kelompok orang-orang yang middle society adalah orang-orang yang tidak terikat kepada kekuasaan. Mereka berumah di atas angin. Mereka tidak terikat oleh kekuasaan. Mereka bisa bermain untuk menegakkan keadilan, kebenaran, demokrasi itu. Lalu kemudian saat ini, ketiga itu adalah peripheral society, masyarakat pinggiran, masyarakat miskin. Mereka adalah orang-orang yang kita perjuangkan. Ya, mereka adalah orang-orang pinggiran. Ya, kalau ombak di laut itu, yang bunyi paling besar itu bukan di tengah. Di tengah mungkin itu yang disebut tadi core society ya, tadi, atau masyarakat inti. Lalu kemudian di pinggir mau menuju ke pinggir tebing ombak itu adalah middle society, lalu kemudian peripheral society adalah orang-orang yang terhempas di ombak itu, di pinggiran, di tebing tadi. Misalnya di situ masyarakat yang kita perjuangkan itu, masyarakat yang diperjuangkan oleh civil society, middle society tadi, supaya mereka ambil bagian di dalam kue pembangunan itu. Nah, persoalannya, middle society ini tadi selalu terpelihara terus, ya, sehingga karena memang itu diproduksi terus, sehingga kita lihat saja angka kemiskinan hari ini kalau tidak keliru mencapai 60 jutaan, ya, 60 jutaan angka pengangguran. Lalu angka putus sekolah, mulai dari SD, SMP, lalu usia sekolah itu mungkin di Indonesia Timur, NTT, usia sekolah itu mungkin hanya sampai SMP, ya, sampai SMP. Nah, mereka kembali kepada masyarakat menjadi warga negara yang harus diperjuangkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana posisi middle society atau kelompok cendekiawan, kelompok cendekiawan atau kelompok yang tengah-tengah ini, civil society yang diwakili oleh cendekiawan, wartawan, penulis, atau orang-orang yang tidak berumah, orang-orang yang berumah di atas angin tadi menurut istilah Rendra. Nah, di Indonesia Timur, di NTT, itu sangat kuat sekali. Nah, politik identitas menurut bacaan saya itu masuk dalam 3 kasta itu tadi, ya, masuk di situ. Ya, ada core society, ya, masyarakat inti, masyarakat yang menikmati kekuasaan. Mereka itu adalah sisa-sisa feodal. Kita sebut saja orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan pusat, DPR, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan seterusnya. Bupati, gubernur, itu adalah core society. Maka lalu kemudian politik identitas itu juga masuk di dalam kelompok middle society, kelompok cendekiawan, ya, masuk dalam kelompok cendekiawan, sehingga orang-orang yang peripheral society mereka berjalan sendiri-sendiri. Kita lihat saja sekarang ketika kita meningkatkan kesadaran masyarakat, kesehatan, pendidikan, mereka berjuang sendiri-sendiri sekarang. Jadi kita butuh
civil society atau middle society supaya bagaimana ruang yang terkunci di core society harus dibuka sehingga aksesibilitas dari masyarakat yang bawah ini harus betul-betul mereka terlibat dalam kebijakan publik. Nah, ini kan politik identitas kan semakin kencang di sana, semakin kuat sekali di sana. Ini bacaan saya yang saya lihat, saya bilang, aduh kalau sudah begini, civil society, pertanyaannya kemana mereka? Akhir-akhir ini kelompok civil society sudah kendor ya, sudah kendor. Mereka loyo darah gitu kan gitu. Nah, tinggal masyarakat Cendekiawan juga sedikit, ya sedikit sekali. Mungkin yang Pak Goris dengan teman-teman ya itu jangan putus asa, berhenti berjuang terus. Bagaimana mendinamisasi pembangunan ini, mendinamisasi masyarakat kita supaya mereka tidak menjadi reproduksi dari orang-orang core society tadi. Jadi itu bahaya sekali. Maka kalau itu terus-menerus terpelihara, Indonesia tidak akan maju-maju. Hutang Indonesia saat ini kan 6.000 T ya, 6.000 T hari ini. Om Ben, saya menarik sekali ini cara baca Om Ben ya tentang politik identitas ya. Nanti kayaknya kita perlu waktu khusus deh untuk bicara ada seri khusus deh dari Om Ben ya tiap minggu mungkin atau tiap bulan ya. Tapi saya punya pertanyaan begini Om Ben. Om Ben melihat juga nggak kalau cara kekuasaan di dalam melestarikan politik identitas itu misalnya dengan memberikan bantuan ya. Banyak program yang sebenarnya itu merupakan program yang harus diakses oleh semua orang, baik di bidang politik, kesehatan, pendidikan ya. Tetapi faktanya yang core society tadi dia memelihara itu dengan memberikan bantuan-bantuan melalui kebijakan pemerintah dan juga anggaran yang bersumber dari APBN atau kalau di daerah dari APBD lah ya. Kira-kira gimana cara baca Om Ben tentang hal-hal semacam itu? Ya, seperti saya tadi singgung di depan bahwa perjuangan masyarakat kita tidak mungkin masuk ke lingkup core society tanpa dijembatani oleh middle society, kelompok civil society dari termasuk cendekiawan, ilmuwan, dosen, penulis dan lain-lain. Nah, keterbelahan masyarakat kita yang saya bagi dalam 3 kelompok itu, mereka berjuang sendiri-sendiri. Nah, kelompok atas itu core society itu kan selalu mengatakan demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan rakyat. Tetapi rakyat sendiri sampai hari ini mereka terkunci dalam hanya di atas nama. Ya, jadi mereka selalu mengatakan pembangunan ini untuk memberantas kemiskinan, tapi mereka melegitimasi kemiskinan itu untuk perbaikan nasib mereka. Maka birokrasi sering saya tulis di mana-mana, kantor pemerintah atau bupati atau apa kantor-kantor itu adalah lembaga perbaikan gizi core society. Lembaga perbaikan gizi, saya sering ditegur oleh orang-orang, wah kamu kok kasar sekali kan. Lembaga perbaikan gizi, perbaikan ekonomi, kita bisa melihat saja. Nah, yang jaraknya kan, disparitasnya kan jauh sekali ya, kayak langit dan bumi. Nah, ruang-ruang yang kosong ini kan ada ruang geraknya middle society tadi. Nah, untuk bisa menjembatani kehidupan mereka. Tetapi persoalannya, wacana-wacana yang dibuat oleh core society tadi,
itu seakan-akan mereka juga memperjuangkan, ya memang memperjuangkan kehidupan masyarakat, memperjuangkan bagaimana supaya masyarakat itu sejahtera, aman, dan lain-lain. Masyarakat adil dan makmur. Nah, persoalan yang berikut juga, yang paling rentan di dalam peripheral society itu adalah kelompok-kelompok kaum wanita. Itu paling rentan, ya, paling rentan sekali. Nah, padahal dalam dinamika pergerakan ekonomi paling bawah di UMKM, itu kalau saya tidak punya data itu, mungkin ya 70% ekonomi UMKM itu digerakkan oleh perempuan. Digerakkan oleh perempuan. Coba lihat saja di warung-warung kelitik-kelitik di Yogyakarta, warung-warung makan itu apa UMKM itu kan mayoritas perempuan, pekerja mayoritas perempuan. Artinya ekonomi kita ini memang digerakkan oleh perempuan, tetapi nasib mereka itu selalu terabaikan. Lalu kemudian kita bicara tentang misalnya 30%. Waduh, kenapa kok 30%? Biarkan saja. Ya, 30% itu dihapuslah, tidak usah. Itu kan diskriminasi. Jadi politik patriarki di Indonesia itu kan semakin kuat sekali kan dengan adanya itu. Nah, kekuasaan itu kan di level-level atas itu kan ada patriarki, politik patriarki terhadap pembangunan itu. Jadi ada pembangunan itu kan ada jenis kelaminnya juga, ada jenis kelaminnya. Ya, ada jenis kelaminnya. Program itu juga kan ada jenis kelaminnya kalau kita baca. Nah, ini kan berbahaya kan, tidak sesuai dengan konsepsi misalnya gender atau perjuangan kesamaan. Tidak lagi bicara tentang program itu jenis kelaminnya. Kalau kita bisa baca di program pemerintah itu, program pemerintah yang Renstra atau apa namanya, itu kan masih ada dikotomi gender, jenis kelamin, patriarki. Budaya patriarki ini kan juga berbahaya karena mereka sangat kuat sekali di dalam lingkaran core society. Nah, itulah yang harus kita retas. Tugas kaum cendekiawan bagaimana meretas itu sehingga menjadi benang yang kuat, artinya keterhubungan antara middle peripheral dengan kekuasaan tadi, dengan core society itu harus tidak lagi ada dikotomi atau ada oposisi. Ya, istilahnya kalau tarik tambang itu kan, ya kaum yang lemah kan ibu-ibu misalnya lawan laki-laki, ya jelaslah posisinya kan kaum tertindas semua. Nah, ini terus-menerus mereka mereproduksi terus, ya. Akhirnya konsep-konsep pembangunan itu menjadi kekuasaan budaya patriarki begitu kuat sekali, gitu. Sehingga riak-riak orang-orang yang gerak dalam feminisme lingkungan hidup di Timor, di NTT itu kan sangat sedikit, bahkan di bawah tekanan juga. Misalnya siapa yang di TTS itu, ibu itu kan, itu saya sangat mendukung sekali, dan banyak perempuan-perempuan lain. Nah, mungkin konsep pembangunan atau program pembangunan yang melegitimasi patriarkisme itu tadi mungkin coba diretas oleh kaum cendekiawan, oleh ilmuwan, sehingga ruang-ruang itu tidak menjadi pekat gitu. Itu Pak Goris. Ya, terima kasih Pak Ben ya. Akhirnya saya mendapatkan titik temu ya tentang bagaimana sebenarnya menghubungkan antara politik etnisitas, politik identitas itu dengan pembangunan manusia ya. Persoalan gender ini kan terkait juga dengan pembangunan manusia ya. Akses perempuan ke pendidikan memang di Indonesia itu terhitung lebih rendah ya dibandingkan dengan laki-laki ya. Sekarang di banyak kelas di perguruan tinggi misalnya juga ya terjadi kesenjangan yang luar biasa ya, lebih banyak laki-lakinya dibandingkan dengan perempuan ya. Nah, itu berarti ada problem yang sangat serius ya
tentang bagaimana beroperasinya kebijakan negara di level masyarakat ya, terutama di masyarakat pinggiran. Dan ini saya rasa menjadi catatan yang sangat penting ya. Terima kasih banyak kepada Om Ben yang sudah hadir di Gori Sadan TV. Kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih banyak kepada Om Ben ya. Nanti setelah ini ya mudah-mudahan diskusi kita di samping menghasilkan bahan ya untuk mengedukasi masyarakat, tetapi juga menghasilkan sebuah kebijakan ya yang bisa diambil oleh pemerintah ya, karena mungkin saja pemerintah selama ini kan terlena ya dengan glamor pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan material lah ya dalam wujud benda-benda itu, jadi kurang memperhatikan pembangunan manusia ya, terutama bagaimana mempersiapkan manusia Indonesia yang lebih cerdas, kemudian lebih kritis, lebih kuat ya, tidak hanya dalam menghadapi globalisasi tetapi juga menghadapi perkembangan global ke depan yang lebih membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih kuat. Terima kasih banyak Om Ben. Salam hangat dari terima kasih sama-sama dan TV. Selalu sehat dan tetap tetap berjuang ya untuk masyarakat kecil ya. Iya, terima kasih. Ya. Yuk. Yuk.